Masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa. Saya mau ke Pak Susno Duaji. Pak Susno, hari ini sejumlah pihak melakukan tahap selanjutnya dalam proses penyidikan kasus ini. Komnas HAM tadi juga sudah datang ke lokasi yang ada di Duren 3 dan menemukan adanya dugaan obstruction of justice. Bagaimana Pak Susno? Jadi begini, kita ingat waktu Pak Kapolri dan beberapa pejabat utama Markas Besar Polri mengumumkan tersangka utama atau dalam kasus ini adalah FS. Di situ Kapolri menyatakan dan memberi kesempatan kepada Irwasum terkait dengan beberapa perwira yang dirumahkan atau saya namakan dirumahkan, ditempatkan di tempat khusus gitu. Nah, ada 31 perwira dengan catatan katanya kalau mereka terlibat pidana maka akan diserahkan ke Kabaritskrim. Jelas mereka terlibat pidana karena Pak Kapolri sendiri mengumumkan terjadinya pengerusakan tempat kejadian perkara, terjadinya menghilangkan barang bukti, terjadinya merusak barang bukti. Nah, itu berarti menghambat jalannya penyidikan, bisa kena pasal 221 atau 223 atau 232 atau berapa itu. Jadi jelas itu pidana. Dan mereka sekarang dalam pemeriksaan Itwatsus. Pemeriksaan terkait dengan kode etik tidak menghilangkan pidana. Dan juga kasus ini sudah pada jalan yang benar. Gitu. Kita tunggu statement dari Pak Kapolri, tindak lanjutnya bagaimana untuk menindak yang merusak TKP. Pak Susno, yang menarik adalah terakhir kemudian disampaikan bahwa pemicunya adalah sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang. Hari ini dilakukan pemeriksaan oleh Inavis dan juga sejumlah tim lain di Magelang. Apakah kira-kira ini betul-betul bisa membuat adanya sebuah motif yang bisa terungkap dengan pemeriksaan tersebut? Karena kan kalau kita lihat katanya di situ ada merusak harkat dan harga diri dari keluarga Pak Ferdi Sambo. Apakah dengan melihat apa yang terjadi di sana itu bisa terungkap motifnya? Tapi nanti ya Pak Susno ya, kita akan jeda dulu untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, saya lanjutkan kembali dengan Pak Susno menjawab pertanyaan menggantung tadi. Pak Susno, apakah memang perlu datang ke Magelang untuk mencari motif? Karena kan kalau motif itu tidak ada peristiwa pembunuhan mungkin atau tidak ada peristiwa pemerkosaan, mungkin bisa dicari tahu dari saksi-saksi. Ada Bu Putri di sana, kemudian juga ada ajudan-ajudannya. Menurut Pak Susno gimana? Ya, yang dicari, yang ingin tahu publik itu adalah motif pembunuhannya. Nah, motif pembunuhan awalnya dikatakan dilaporkan di Jakarta perbuatan pelecehan seksual. Tapi tidak jelas pelecehan seksual itu apa perzinahan, apa berselingkuh, apa pegang-pegang dan lain-lain. Itu sudah dihentikan karena sudah gugur, tidak ada tindak pidananya. Kemudian beralih lagi, TKP beralih ke Magelang, motifnya katanya melecehkan harkat dan martabat keluarga. Sayang tidak dijelaskan harkat dan martabat keluarga itu apa. Nah, kalau mencarinya tidak perlu jauh-jauh dicari di Magelang. Kan ada Ibu Putri. Nah, tanyakan saja pada Ibu Putri apa perbuatan Joshua terhadap dirinya dan apa yang dilaporkan oleh Ibu Putri kepada suaminya. Sudah. Kenapa harus jauh-jauh? Nah, untuk mencocokkan keterangan Ibu Putri, baru ditanya pada Pak Sambo, betul nggak itu yang dilaporkan? Kan begitu. Kalau seorang serse bekerja, dan saya yakin tim khusus bentukan Pak Kapolri dan serse yang duduk di sana adalah serse-serse yang qualified, yang jempolan. Tak perlu bekerja buang-buang waktu ke Magelang gitu. Tapi Pak, kecuali ada urusan lain. Ya, tapi Pak Susno mungkin yang menjadi permasalahan juga sampai sekarang, tadi Komnas HAM juga menyampaikan belum bisa mendapatkan kesempatan memeriksa Ibu PC untuk mengetahui keterangan yang bisa disampaikan oleh Bu PC. Bagaimana Pak Susno melihat ini? Reserse tidak akan bisa nakal. Kan di Mabes Polri kan ada dinas psikologi. Pakai dinas psikologi Polri saja untuk mengetahui itu
benarkah dia belum bisa diperiksa, benarkah dia terganggu kejiwaannya, benarkah apa. Kalau Dinas Psikologi Mabes Polri dengan psikiaternya menyatakan sudah bisa diperiksa, Ibu Putri harus mau diperiksa. Kalau tidak mau, karena dia kan yang lapor awal. Kalau tidak mau, berarti apakah dia mau menghambat jalannya pemeriksaan atau lapornya itu bohong-bohongan gitu. Oke. Baik, Bapak-bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi pemirsa.